mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa,
Glory, glory, Yesus Tuhan. Kami menaikkan syukur kami hanya bagi-Mu Raja. Bertatalah Kau Tuhan, bertatalah lebih lagi, biar kami lebih dalam lagi tenggelam dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau, layak, sungguh hanya Kau yang sembah. Suci, suci, layak, layak, Engkau layak. Sungguh Kau, sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau.
layak, Engkau layak, sungguh ciptakan. Engkau bekerja di tengah kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar pada hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, seluruh jemaat Gereja Mawar Syaron Banjarmasin dan seluruh yang ada di Kalsel mengadopsi, bergerak, biar setiap kota-kota itu ada di dalam hati kami. Biar sama seperti Abraham memandang seluruh apa yang ada di depan matanya, memandang sekelilingnya dan melihat tempat di mana dia berdiri dari timur, barat, utara, dan selatan. Dan Tuhan berkata, apa yang kau pandang itu akan menjadi kepunyaanmu dan dinikmati sampai ke seluruh keturunanmu. Itu terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu, biar kebenaran firman Tuhan yang dibagikan mengimpartasi sesuatu yang baru di tengah kehidupan kami, untuk kami dapat melangkah, berjalan semakin kuat, menyelesaikan visi yang dari Tuhan. Terima kasih, serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lambai-lambaikan tangan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, shalom, shalom. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Malam ini adalah malam Apostolic Night. Namanya juga malam pengutusan. Biar visi yang dari Tuhan mengalir di tengah kehidupan kita semua. Katakan amin. Kita mau sama-sama buka dan kita belajar sama-sama dari sebuah firman Tuhan tentang 12 pengintai yang Tuhan utus, yang Musa utus kepada 12 sukunya. Kita buka sama-sama terlebih dahulu di ayat Kejadian pasal ke-13 ayat yang ke-14. Kejadian 13 ayat yang 14. Demikian firman Tuhan. Kejadian ini terjadi ketika Abraham setia. Kejadian ini terjadi ketika Abraham melangkah bahwa Tuhan akan menyertai dalam kehidupannya, keluar dari tempat di mana tempat tinggalnya Ur Kasdim, keluar melangkah di tanah perjanjian yang Tuhan sediakan, bahkan sampai ke anak cucunya. Ketika Abraham ini melangkah, dia membawa satu orang namanya Lot, keponakannya. Sampailah di tempat tanah perjanjian Allah tersebut, mereka bertumbuh dan menjadi sangat banyak. Dan semakin banyak, dan semakin kaya. Bahkan sampai wilayah tempat di mana mereka tinggal itu akhirnya menjadi sebuah perdebatan dari gembala-gembala domba dari kedua belah orang tersebut, Abraham maupun Lot. Maka Abraham memanggil Lot dan berkata, enggak baik kalau kita ini berdua, kita bersaudara tapi bersilih paham. Makanya Abraham memutuskan untuk terjadi sebuah perpisahan. Dipanggilnya Lot, diberikan sebuah kesempatan untuk melihat yang pertama kali dan memilih. Di Kejadian 13 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan. Begitu luar biasa, karena seperti taman Tuhan, bagusnya pastinya. Seperti tanah di Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu dia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Kisah gambarannya seperti itu. Ketika setelah berpisahlah mereka, berfirmanlah Tuhan. Ini dia. Kejadian 13 ayat yang 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri
ke arah timur, ke arah barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Tanah perjanjian Allah diberikan kepada Abraham dari barat, utara, timur, selatan. Diberikannya kepada Abraham. Apa yang kau pandang akan menjadi kepunyaanmu. Cara pandangnya kita akan mengubah dalam kehidupannya kita. Amin. Dari hal inilah kita akan belajar memandang kota-kota di seluruh Kalimantan Selatan. Kita akan memandang, sejauh mata kita memandang, disitulah kita akan mendapatkan bagian yang terbaik. Katakan amin. Sejauh kita belajar memandang sama seperti Abraham memandang yang dipandang di tengah kehidupannya, melihat dari barat, utara, timur, selatan, seluruh Kanaan itu menjadi kepunyaannya Abraham. Sudah kan terjadi kepunyaannya? Belum, karena bangsa-bangsanya belum ada, keturunannya juga belum ada. Tapi Abraham meyakinkan, karena janji Allah dalam kehidupan Abraham, begitu pula di tengah kehidupannya kita. Ketika kita melihat kota-kota yang ada di Kalimantan Selatan hari ini, Plehari, Marabahan, Tabalong, Amungtai, dan sekitarnya, cara pandang kita akan mengalami perubahan karena Tuhan yang meminta di tengah kehidupan kita. Belum terjadi sih, tapi suatu saat ketika kita memandang dengan iman, kita akan mendapatkannya sama seperti Abraham memandang. Kita lihat berikutnya ya. Setelah bangsa Israel lahir, setelah ada Ishak, ada Yakub dan ke-12 anaknya, dan mereka bertambah banyak di Mesir itu. Mereka keluar dari Mesir dan kembali ke tempat di mana Abraham memandang. Tempat di mana Tuhan pernah berjanji bahwa tanah ini akan menjadi kepunyaanmu dan seluruh keturunanmu. Abrahamnya sudah nggak ada, tapi visinya terus mengalir di tengah kehidupannya. Janji Tuhan diberikan untuk selama-lamanya. Di Bilangan 13 ayat yang 25 sampai ke 33 lah, ini kita akan belajar bagaimana bangsa Israel merebut kembali tanah perjanjian Allah, Kanaan tersebut, dan menjadi kepunyaannya. Gak gampang pastinya. Kita juga akan merebut kota-kota ini, gak gampang pastinya. Makanya saya tulis kota-kota di hatiku, biar kota-kota ini menjadi di hati kita terlebih dahulu. Nanti kita akan juga berdoa bersama-sama. Tapi pastinya kita akan belajar bagaimana ke-12 pengintai ini melihat, memandang, dan mengalahkan terlebih dahulu sehingga mendapatkan bagian yang terbaik dari tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Bilangan 13 ayat ke-25 sampai ke-33. Pengintai itu diutus. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesi di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan segenap seluruh umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalinya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana engkau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Katakan kiri kananmu, berlimpah susu dan madunya. Berlimpah susu dan madunya. Memang kota itu, memang tanah itu, tanah yang diberkati Tuhan luar biasa. Sama seperti ketika nenek leluhurnya, kakek leluhurnya melihat, memandang dari barat, utara, timur, dan selatan bahwa tempat itu begitu luar biasa karena Tuhan menyertai. Tempat yang berlimpah susu dan madu yang dijanjikan ketika mereka tinggal di tanah perbudakan di Mesir. Mereka keluar dengan sebuah pengharapan, ada sebuah tanah yang menjadi declare kepunyaan mereka yang penuh dengan susu dan madu.
Dan ini hasilnya, mereka pulang dengan membawa hasil selama 40 hari mereka mengintai. Mereka membawa hasil dari tempat tanah perjanjian tersebut. Tapi ternyata nggak mudah. Untuk menyelesaikan 1 juta murid Kristus, 1.000 gereja lokal nggak gampang. Untuk menyelesaikan tahun 2030 300 gereja nggak gampang. Untuk menyelesaikan tahun 2030 60 kota di Kalimantan itu nggak gampang, dan Banjarmasin mengambil bagian di dalamnya, Kalimantan Selatan mengambil bagian di dalamnya. Kita punya 12 kota, termasuk Banjarmasin, termasuk Banjarbaru dan Tanjung yang kita sudah mulai miliki, dan beberapa embrio kota-kota yang hari ini ada beberapa orang-orang yang sudah terkonek dengan CG kita. Tapi juga ada beberapa kota yang belum ada sama sekali kontak personnya kita atau orang-orang CG di sana. Tapi ke-12 kota itu menjadi sebuah perjanjian kita dengan Tuhan. Menjadi perjanjian bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian itu kepada kita. Amin. Tanah yang penuh dengan susu dan madu, yang dimana Tuhan akan bertata, akan berdiri gereja Mawar Sharon di 12 kota tersebut 2030. Gak gampang pastinya, tapi kami yakin Tuhan bekerja. Amin. Ya dan amin sih terjadi di tengah kehidupan kita. Dia memberikan, dan pengintai itu ketika mereka melihat, mereka mengambil bagian tempat di mana memang betul tempat itu penuh dengan susu dan madu, sesuai dengan janjinya. Sesuai dengan janjinya, ke-12 kota itu Tuhan berikan di tengah kehidupan kita. Tapi gak gampang, karena ini kata mereka ketika mereka mengintai, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu sangat besar. Juga keturunan orang Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Dan orang Kanaan diam di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar yang buruk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, dan demikian juga mereka terhadap kami. Patah hatilah mereka karena ternyata kondisinya tidak memungkinkan, kondisinya berat, masalahnya banyak. Ada di sana orang-orang Enak, ada orang-orang yang tinggi besar, perawakannya seperti raksasa. Enggak mudah sih untuk mendapatkan tanah Kanaan karena ternyata banyak halangannya. Enggak mudah ternyata untuk kita mendapatkan 12 kota itu pastinya. Banyak hal yang terjadi sama seperti yang dialami oleh ke-12 pengintai itu. Enggak mudah. Memang ada orang-orang besar, raksasa-raksasa yang ada dalam kehidupan mereka, dan mereka sangat kuat. Negeri yang penduduknya dikatakan perawakannya tinggi, besar, dan sangat kuat. Mana mungkin kita dapat mengalahkan mereka? Mereka lahir aja sudah menjadi seorang tentara, sedangkan mereka lahir dari kumpulan orang yang lepas dari perbudakan. Gak gampang kalau lihat kondisinya. Tapi ada 2 orang dari pengintai itu yang begitu luar biasa. Yang satu namanya Kaleb. Dia berkata, enggak. Kaleb berkata, dikatakan di situ, negeri yang Tuhan berikan, negeri yang mereka intai itu akan diberikan kepada kita. Dikatakan seperti itu.
Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini orang luar biasa. Ada perbedaan ya. Orang yang semangat dan orang yang apatis, tidak semangat. Ada orang yang optimis dan apatis. Ada orang yang semangat dan ada orang yang patah semangat. Ada sebuah perbedaan yang luar biasa. Orang yang semangat, mereka tahu bahwa kekuatannya di dalam Tuhan. Dan orang yang apatis, mereka melihat bahwa kayaknya nggak mungkin. Padahal ketika mereka keluar dari tanah Mesir, banyak hal, perkara-perkara ajaib yang Tuhan sudah kerjakan di tengah kehidupannya. Masakah mereka lupa bahwa mereka telah menyeberangi Laut Merah? Masakah mereka lupa bahwa Tuhan yang mengirimkan burung puyuh memberikan makan di tengah kehidupan mereka? Masakah mereka lupa ada mana yang Tuhan sediakan dan air yang menyertai dalam kehidupan mereka? Masakah mereka lupa kalau Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang benar-benar hidup, yang real, nyata, tiang awan dan tiang api? Tapi karena sudah pesimis, sudah ditutupi oleh ketakutan dan kengerian, maka pudarlah janji Tuhan yang berkata, itu tanah kepunyaanmu. Itulah tanah pusaka yang Tuhan janjikan di tengah kehidupanmu. Itu adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan kepada nenek moyangmu. Bilangan 14 ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Ini dia, ada dua orang, yang satu namanya Yosua, yang satu namanya Kaleb. Berkata seperti ini, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segala umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya jangan berontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Ada ketakutan-ketakutan yang terjadi di tengah kehidupannya kita untuk mendapatkan 12 kota itu. Sama seperti bangsa Israel. Tapi ketika kita takut, kecillah kekuatannya kita. Makanya Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan menyertai di tengah kehidupan kita. Negeri yang kita lalui dan negeri yang kita intai itu sungguh sangat luar biasa. Ke-12 kota ini sungguh sangat luar biasa. Tuhan berkenan kepada kita akan masuk setiap kota-kota yang kita akan rintis. Katakan amin. Tuhan berkenan kepada kita untuk masuk ke negeri ini dan memberikan kepada kita. Beri tepuk tangan yang terbaik. Beri tepuk tangan yang terbaik. Tuhan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Kita nggak boleh takut. Kalau kita mau memenangkan, kita nggak boleh takut. Kondisi keadaannya hari ini juga nggak memungkinkan. Kondisi keadaannya pandemi, CG pun hanya lebih banyak ke dalam. No. CG itu dibangun untuk ke dalam dan keluar kok. Amin. Gereja itu dipanggil untuk apostol, keluar. Gereja itu dipanggil untuk melayani. Gereja itu dipanggil untuk mengasihi. Gereja itu dipanggil untuk memberitakan Injil. Bukan untuk diri kita. Katakan amin. Gak gampang sih. Yes, aku tahu gak gampang. Tapi Tuhan berjanji memberikan ke-12 kota itu di tengah kehidupan kita. Asal kita jangan takut.
Kata jangan takut itu tiba-tiba meloncat di tengah kehidupanku. Kata jangan takut yang disampaikan oleh Yosua bin Nun maupun Kaleb bin Yefune melompat. Tak boleh takut, tak boleh gentar. Kalau kita takut dan gentar, maka kecillah kekuatannya kita. Takut kepada siapa? Takut kepada mereka dikatakan di situ. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sebab Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita untuk sampai ke 12 kota perintisan tersebut. Dan kita akan memenangkan. Amin. Termasuk Banjarmasin juga harus kuat pastinya. Nanti kita akan berdoa. Nah, roh apa yang harus kita patahkan sih? Kita nggak boleh takut sama mereka. Kepada siapa? Ya tadi, kepada orang-orang yang ada di kota-kota tersebut. Tempat-tempat di mana tanah perjanjian Allah itu ternyata sudah diduduki oleh orang-orang yang lain. Orang-orang raksasa yang besar tinggi perawakan tersebut. Ada orang Amalek di dalamnya. Ada orang Het, orang Yebus. Ada Amori, orang Kanaan yang ada di dalam kota-kota tersebut. Selama kita mungkin hari ini yang berpenduduk bukan orang-orang Yebus, bukan orang-orang Kanaan, bukan orang-orang Het atau orang Amori. Ini berbentuk sebuah spirit. Makanya kita harus mematahkan spirit ini sehingga kita dapat memenangkan ke-12 kota itu. Katakan amin. Are you ready? Amin. Anda yang ready untuk mengalahkan spirit ini dan kita nggak boleh takut kepada orang-orang itu. Kita mau mengalahkannya karena Tuhan sudah memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Spirit itu apa aja yang perlu kita kalahkan. Kita nggak perlu takut sama mereka. Kita nggak perlu takut sama Yebus, kita nggak perlu takut sama Amori, kita nggak perlu takut sama orang Het. Spirit Het, spirit Amori harus kita kalahkan. Sehingga kita mendapatkan tanah perjanjian yang Tuhan berikan di tengah kehidupan kita. Kalau kita dapat mengalahkan ini, bersifatnya enggak cuma sekedar visi dan gereja Tuhan sih. Kalau kita mengalahkan spirit ini, kita enggak cuma sekedar mengalahkan visi kota-kota perintisan. Tapi kita juga diaplikasikan di tengah kehidupan kita, kita akan mengalahkannya dan berdampak buat keluarga dan hidupmu secara personal. Pelayanan, pekerjaan, dan segala aspek kehidupannya kita. Spirit apa yang pertama yang harus kita kalahkan? Yang pertama namanya Amalek. Amalek ini suku yang suka berperang dan menyergap secara tiba-tiba. Strategi yang sering dipakainya adalah menyerang bagian belakang dan barisan peperangan secara tiba-tiba. Yang diserang adalah bagian yang terlemah dan yang di belakang. Orang-orang yang letih lesu, orang-orang yang terbeban berat, orang-orang yang tidak lagi dalam sebuah kumpulan, ini yang diserang. Jadi spirit Amalek ini kita harus kalahkan kalau kita mau mengalahkan ke-12 kota itu. Amin. Spirit ini harus dipatahkan untuk Anda menjadi orang yang menang di pekerjaanmu. Spirit ini harus dipatahkan untuk Anda kuat di dalam pelayananmu. Karena spirit ini, roh ini menyerang secara tiba-tiba, tak terduga, di bagian titik terlemah dalam kehidupannya kita, yang kita tidak kuasai. Yang lemah di tengah kehidupannya kita. Dia menyerang sama seperti singa mengaung-ngaung. Melihat iblis itu seperti singa mengaung-ngaung, dikatakan seperti itu. Melihat bagian yang terlemah yang keluar dari gerombolan itu dimakan habis. Singa, kalau kita lihat Discovery, singa itu nggak berani sama buffalo, bener ya, banteng-banteng. Kalau mereka bergerombol, tapi kalau ada buffalo atau banteng itu yang terlemah, di situ akan menjadi sasarannya. Makanya kita harus perhatikan baik-baik untuk kita menjadi seorang yang menang, mengalahkan
kota-kota perintisan, mengalahkan diri kita, mengalahkan pelayanan dan pekerjaan dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa ternyata ada titik-titik lemah yang ada di dalam kehidupan kita. Israel menang, mengalahkan Amalek ini dengan sebuah kekuatan kesatuan tim. Hebat loh ini. Mereka dikalahkan ketika apa? Ketika mereka berperang, Musa itu mengangkat tongkat. Dan ketika Musa itu mengangkat tongkat itu, maka kalahlah orang-orang Amalek tersebut. Tetapi ketika tongkat itu turun, maka lemahlah kekuatan Israel. Israel yang kalah. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Harun dan Hur menopang tangannya Musa, sehingga Tuhan memberikan kemenangan gilang gemilang kepada orang Israel. Kenapa? Terjadi sebuah kesatuan tim. Katakan amin. Hari ini kalau kita mau menang nih, Gereja Mahur Syaron Banjarmasin dan seluruh anak-anaknya, Gereja Mahur Syaron dan seluruh 12 kota yang nanti kita akan rintis, tak bisa sendirian. Karena Amalek mengintai. Kita mesti harus kompak, katakan amin. Kita harus menopang dalam satu kesatuan. Kita harus bersepakat. Ada sebuah kesatuan tim. Tangan Musa yang pegal itu ditopang oleh Harun dan Hur. Dan kemuliaan Allah lebih dipentingkan daripada diri kita sendiri. Kita harus lebih rela. Kita lebih peka memberikan sebuah pertolongan. Maka kita akan mengalahkan Amalek. Katakan amin. Kita menjadi orang yang gak egois. Kalau kita mau mengalahkan Amalek, katakan amin. Yang setuju dengan saya, lambai-lambaikan tangan. Amin. Anda yang nangkap angguk-anggukan tangan Anda, beri kemuliaan terbaik buatlah kita semua. Yang kedua, Anda diberkati, amin. Yang kedua, spirit apa yang harus kita kalahkan? Kita gak boleh takut sama mereka. Dikatakan seperti itu kan. Yosua itu sangat tahu jelas Tuhan menyertai, enough sih. Tapi kita gak boleh takut. Kita harus tahu strategi musuh. Kalau kita mau mengalahkan kota-kota tersebut, kita harus memenangkan kota itu, kita harus kalahkan Amori terlebih dahulu. Bahwa kita harus satu tim. Katakan amin. Yang kedua, Het. Orang Het ini adalah orang kafir dan agama mereka seperti agama orang-orang Kanaan lainnya yang berkaitan dengan penyembahan, prostitusi atau perzinahan. Bahayanya mereka orang-orang Het ini adalah mencemari. Bahayanya ketika mereka bergaul, mencemari, melakukan perbuatan yang kotor. Jadi kita nggak boleh bergaul dengan hal-hal seperti ini. Nangkep ya, kalau kita mau kuat, kita mau mengalahkan kota, kita akan menang di dalam pelayanannya kita, pekerjaannya kita, di kota kita ini. Mesti kita harus punya sebuah komunitas yang sehat. Kita nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang mencemari atau melakukan perbuatan kotor. Karena mereka ini berkaitan dengan penyembahan, prostitusi, perzinahan atau ketidakkekudusan. Orang Het ini berbicara tentang roh yang mengumbar atau menteror aib atau kejelekan orang. Berbahaya. Dia mengkamiri, menggosip di belakang kita, membicarakan orang lain, merusak sebuah pergaulan dan mencemari atau mengkamiri sebuah hubungan. Orang Het ini berbicara roh yang mengumbar dan menteror aib, mengintimidasi, menjelekkan kekurangan, kelemahan orang lain. Sehingga jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau kita mau kuat Gereja Mahur Syaron, nggak ada namanya gosip atau berbicara di belakang. Makanya ditulis seperti ini, kemenangannya untuk mengalahkan Het ini adalah face to face, man to man. Menasehati dengan penuh kasih. Amin. Kalau Anda nggak suka sama seseorang, saya nih nggak suka sama siapa, contoh Ivan, jangan ngomong di belakang sama Ivan.
Saya ketemu sama Ivan saya nggak suka ini ngomong apa adanya, itu akan jauh lebih baik. Amin. Kalau kita mau mengalahkan, ini sebuah clue mengalahkan sebuah kota itu, kok harus mengalahkan spiritnya dulu ya? Iya, kita masih harus kuat lebih dahulu sehingga kita dapat mengalahkan. Amin. Kalau kita merebut sebuah kota, kalahkan dulu orang-orang kuatnya. Ini orang-orang kuatnya. Yang pertama, kita penuh dengan kekompakan satu tim. Yang kedua, kita penuh dengan kasih, menasihati penuh kasih, menutupi kekurangan dengan saling menerima. Amin. Dengan melihat kelebihan bukan kekurangannya, sehingga kita dapat menerima apa adanya orang-orang yang di dalamnya. Katakan amin. Kalau enggak, kita enggak akan pernah maju. Kenapa? Terjadi sebuah perpecahan di dalamnya. Bagaimana kita dapat mengalahkan kota-kota? Karena kita timnya aja enggak kuat. Amin. Kalau kita mau jadi orang yang kuat, kita harus kalahkan spirit head ini, yang dimana mencemari, mengkamiri sebuah hubungan. Kita patahkan spirit ini, dan kita akan menjadi orang yang kuat. Kita menasihati dengan penuh kasih, menerima masukan dan kekurangan seseorang, mendengar dan mencintai, karena kita dicintai apa adanya. Katakan amin. Sebagai seorang anak, kita ini dicintai bukan karena prestasinya kita kok. Kita dicintai karena kita memang seorang anak. Katakan kiri kananmu, Anda anak. Amin. Anak-anak visi, bangkitlah dalam nama Yesus. Anda dicintai bukan karena pelayanan Anda dicintai karena I love you. Pak Yono, amin. I love you all. Saya mengasihi Anda. Yang ketiga, Yebus. Yebus ini spiritnya apa sih? Mengorbankan anak sulung untuk tumbal persembahan di kota-kota kubu mereka. Wow, ngeri. Spirit ambisi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Hidup dibangun karena kata-kata manusia. Hidup dibangun karena mengejar sebuah pengakuan atau pujian semata, untuk diakui atau mendapatkan sebuah jabatan. Orang ini sombong dan penuh dengan topeng. Kelihatannya baik, tapi sebenarnya hancur. Munafik. Ini seperti orang-orang Farisi yang kelihatannya baik tapi sebenarnya enggak. Amin. Yebus ini harus dipatahkan, termasuk di dalam kehidupan gereja kita. Kalau kita mau mendapatkan kota, kita harus menang dari roh ini terlebih dahulu. Kita maju tampil di gereja ini bukan untuk perform. Amin. Kita maju karena kita mencintai Kristus. Kita datang untuk memberi diri sama seperti Yesus, to be like Jesus, menjadi Yesus seperti Kristus yang datang memberi terlebih dahulu tanpa pamrih, tanpa imbalan apapun. Karena kita lakukan karena cinta mengasihi Tuhan. Keluar karena sebuah kesempatan, meminta diri untuk diberikan sebuah kesempatan untuk terlibat, ambil bagian di pekerjaannya Tuhan. Wow, amin. Datang melayani karena sebuah postur untuk bersyukur, sikap untuk mengasihi Tuhan. Ketika ini terjadi di gereja kita akan mengalahkan kota-kota tersebut. Amin. Yang pertama, kita punya tim yang kuat. Yang kedua, tidak ada gosip di dalamnya. Yang ketiga, tidak mengambil sebuah keuntungan, pujian untuk diri kita sendiri. Amin. Tahu enggak? Daud mengalahkan Yebus dengan cara apa? Daud membeli tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Dari tempat inilah jadi kota Sion, kota pujian. Pondok pujian 24 jam yang dinaikkan dalam roh dan kebenaran. Pujian penyembahan hanya untuk Tuhan, katakan amin. Tempat di mana Yebus mengejar pujian manusia dirubah menjadi pujian untuk Tuhan. Tempat di mana Yebus
didirikan karena kata-kata manusia, dirubah oleh Daud menjadi tempat di mana Tuhan disenangkan karena ada puji-pujian penyembahan 24 jam. Pondok Daud yang didirikan, dibelinya lah tempat pengirikan Arauna itu, orang Yebus, dirubah menjadi bait Allah. Bait Allahnya Salomo yang didirikan. Amin. Kita kembalikan yuk pujiannya kita untuk Tuhan kita. Nanti kita akan mengalami kemenangan untuk merebut kota. Katakan amin. Dimulai dari diri kita sendiri. Roh-roh yaitu kita gak boleh takut, kita kalahkan mereka. Roh di mana persatuan, kesatuan. Roh di mana tidak ada main di belakang. Roh yang di mana pujian itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri yang kita kejar. Yang keempat, Anda diberkati, amin. Lambai-lambaikan tangan sekali lagi karena kita mau selesai. Pasti senang kalau mau selesai ya. Oke, yang keempat, Amori. Digambarkan bangsa yang berperawakan tinggi besar, raksasa. Spiritnya adalah membangkang, mengintimidasi, membesar-besarkan masalah. Sehingga ketakutan itu terjadi. Spirit ini membawa orang untuk tidak berani melangkah atau memulai sesuatu yang baru. Kemenangannya apa? Bagaimana mengalahkan Amori ini? Tinggal tenang, di situ dapat kekuatanmu. Tak perlu panik, kata Cik Helen. Ini saya dapat sebuah kata-kata profetik. Seringkali kita menghadapi segala sesuatu dengan panik. Nggak perlu banyak panik. Nggak perlu harus khawatir berlebihan atau takut berlebihan. Sehingga ketika kita tenang, maka kita akan mendapatkan mengalahkan segala sesuatu. Tapi kalau kita panik, tenaga konsentrasi kita akan habis kepada masalah-masalah yang terjadi. Jadi iblis ini kurang ajar ini. Kalau kita nggak bisa mengalahkan kota, karena apa? Kita disibukkan oleh masalah kita diri kita sendiri. Mengurusi anak, bukan berarti saya nggak ngurusi anak loh ya. Yang ngurusi anak kita, nangkap ya. Tapi nggak jadi konsentrasi satu-satunya. Semua hidup kita semua kasihkan kepada anak. Saya belajar untuk lewat firman Tuhan ini, Amori ini nggak berani melangkah. Saya belajar berani melangkah. Hari Minggu ini, saya nggak bawa Daryl, Dev ke ibadah. Saya tinggal di rumah sendirian loh. Belajar untuk berani. Tapi kita ngomong nggak boleh main api ya, nggak boleh apa-apa. Di rumah jagain. Kokonya belajar untuk mengasihi adiknya, menjagai. Takut nggak? Takut. Tapi Tuhan sertai. Nggak jadi satu-satunya kekhawatiran di tengah kehidupan kita. Nggak perlu terlalu khawatir, takut. Tuhan menjagai di tengah kehidupan kita. Sebab diam dalam Tuhan, masalahmu akan terselesaikan. Setiap masalahmu akan terselesaikan satu demi satu, step by step. Masalah yang besar menjadi kecil, dan masalah yang kecil akan dihilangkan kalau kita dapat mengalahkan orang Amori ini. Amin. Jangan disibukkan oleh kekhawatiran-kekhawatiran dalam kehidupanmu, bagaimana pekerjaanmu, bagaimana pelayananmu. Ketika Anda dipanggil Tuhan, tetaplah konsen mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengambil bagian di dalamnya. Tuhan akan bekerja di tengah kehidupan kita. Tidak perlu takut, melangkahlah untuk sesuatu yang baru. Katakan amin. Yang kelima, yang terakhir, Kanaan. Orang Kanaan ini berbicara tentang tanah susu dan madu. Hati-hati dengan sebuah roh perangkap atau jebakan yang membuat terlena dan merasa cukup dengan sesuatu yang sekarang sudah ada, sehingga tidak mau melangkah dan maju lebih lagi. Mirip sih dengan tadi yang nomor 4, tapi bedanya kalau yang nomor 4 Amori itu ditakuti, ketakutan karena bangsa itu perawakannya besar, diintimidasi, membesar-besarkan masalah. Kalau ini Kanaan ini lebih banyak dikasih sesuatu yang nyaman. Nggak usah lah, masih oke kok. Kamu online kan oke-oke aja, nggak perlu onsite, offline sudah cukup. No,
Anda masih harus belajar untuk melangkah lebih lagi. Bukan berarti nggak boleh ya, sesuai dengan hikmatnya Anda, keberanian Anda, bukan dipaksa, tapi Anda ada sebuah kemauan. Kanaan ini jangan sampai membuat jebakan-jebakan terjadi di tengah kehidupannya. Kita terlena dan merasa cukup dengan sesuatu yang sudah ada, sehingga tidak maju dan melangkah lebih lagi. Apa yang di depan jauh lebih besar dari apa yang sudah ada sekarang ini. Katakan amin. Visi yang dari Allah itu besar, dan pastilah kita sanggup mengerjakannya. Kalau kita visi itu besar, visi kalau itu besar, visi itu harus besar. Kalau visi itu nggak besar, itu bukan visi. Visi itu harus kita nggak sanggup untuk melakukannya. Amin. Kalau visi itu harus kita nggak sanggup melakukannya, karena memang nggak sanggup. Tapi karena dengan Tuhan kita melangkah sampai sebuah visi besar itu terjadi di tengah kehidupannya kita. Amin. Anda diberkati. Amin. Kita siapkan hati kita sama-sama. Kita panggil para pelayan praise and worship untuk maju. Kita juga nanti akan berdoa untuk kota-kota yang kita cintai, yang ada di dalam hati kita. Tapi terlebih dahulu, kalahkan yuk. Sebelum kita mengalahkan kota-kota tersebut, kalahkan spirit-spirit yang ada di tengah-tengah kehidupannya kita. Spirit amori, kesatuan, spirit hate, yang dimana bukan main ngomong di belakang, gosip, Yebus untuk diri kita sendiri. Bukan, pujian itu untuk Tuhan. Pujian penyembahan itu hanya untuk Tuhan. Amori diintimidasi oleh ketakutan, masalah-masalah yang dibesar-besarkan. Kanaan, jangan terjebak dan terlena oleh sesuatu yang sudah kita nikmati. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi di tengah kehidupan kita. Kalau kelima ini dapat kita kalahkan, kita akan mengalahkan kota-kota di dalam kehidupan Anda, jadi orang yang terkuat. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa, bersepakat sebelum kita memenangkan kota-kota di hati kita. Kita akan mengalahkan orang-orang kuatnya terlebih dahulu. Apa orang-orang kuatnya? Kita mengalahkan spirit-spirit yang ditanam oleh iblis, yang tidak kita sadari ada di tengah kehidupan kita. Kalau kita menang dari spirit ini, maka kita akan menang akan kota-kota tersebut. Katakan amin. Mari kita sama-sama berdoa, bersepakat, kita mematahkannya, kita berbahasa roh sama-sama. Ora basikina maya rama raba 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 raba. Ora basikina maya rama 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 rama. Sikira bara 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 bara. Sikina maya rama rama, kami mau mendapatkan tanah perjanjiannya Allah. Kami akan menyelesaikan visi-visi yang dari Tuhan. Kami akan menyelesaikan kota-kota di hatiku. Tuhan urapi kami Tuhan. Sebelum kami mendapatkan dan mengalahkan kota-kota tersebut, kami akan mengalahkan spirit-spirit yang ditanam oleh iblis yang ada di tengah kehidupan kami. Kami mematahkan roh Amalek di dalam nama Yesus. Di antara kami nggak ada yang lemah, karena kami satu tim yang kuat, menguatkan dan meneguhkan semua bagian terlini untuk saling menjaga satu sama lainnya dalam tim yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mematahkan segala tipu muslihat iblis, Amalek yang berusaha untuk menyerang di bagian-bagian belakang kami. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami mau berkatakan kesehatian ada dalam kehidupan kami. Kami mau katakan kekuatan tim, kesatuan, kesepakatan ada dalam kehidupan gereja ini. Dari jajaran pemimpin, gembala sampai ke jemaat punya satu kesatuan, satu hati, diikat oleh tali mesra Kristus yang saling mengasihi, saling menguatkan, saling care, mempedulikan satu sama lain di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kami mau mematahkan roh hate. Karena roh hate ini sebuah roh yang merusak pergaulan, mencemari komunitas dengan sebuah mengumbar aib atau kejelekan, kekurangan, kelemahan orang lain, dan juga berbicara di belakang.
Kami patahkan setiap roh hate dalam nama Yesus. Kami gantikan roh yang saling mengasihi satu sama lain. Ketika ada masalah, kami mau menyelesaikan dengan face to face, man to man. Menasihati dengan penuh kasih. Kami belajar untuk menutupi kekurangan dan saling menerima satu sama lainnya. Menerima kelebihan dan kekurangan orang itu dan menerima apa adanya. Sungguh kesatuan yang indah dalam nama Yesus. Engkau memberkati setiap kehidupan kami, tidak ada gosip di tempat ini. Patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan roh Yebus. Roh yang merasa segala sesuatu, menghalalkan sesuatu, hidup dibangun oleh kata orang. Mengejar sebuah jabatan atau diakui. Kesombongan dan penuh dengan topeng, kelihatannya baik tapi sebenarnya enggak. Seorang yang munafik yang bukan apa adanya. Kami mematahkan segala tipu muslihat Yebus dalam nama Yesus. Pujian itu datangnya dari Tuhan, hanya untuk Tuhan. Penyembahan pujian hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri. Hanya datang kepadamu Tuhan, perdamaian terjadi, pemulihan terjadi. Datang kepada Tuhan dan memberikan kelegaan di tengah kehidupan kami. Tuhan, Yebus dikalahkan dengan Daud mendirikan bait Allah. Di tempat itu 24 jam pujian penyembahan terjadi. Biar sungguh pujian itu terjadi hanya untuk Tuhan. Kami patahkan Yebus. Kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang keempat, kami patahkan roh Amori. Roh yang dimana diintimidasi, kekhawatiran yang berlebihan, membesar-besarkan masalah. Ketakutan untuk melangkah dan memulai. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami patahkan roh Amori. Karena dannya tinggal tenang, terdapat kekuatan yang dari Tuhan. Kami nggak perlu panik, kami nggak perlu khawatir yang berlebihan. Karena ketakutan itu bukan dari Tuhan. Keberanian itu datangnya dari Tuhan. Urapi kami Tuhan. Sehingga kami diberikan tenaga konsentrasi untuk hanya memuliakan Tuhan. Bekerja dengan keberanian yang dari Engkau. Diam dalam-Mu Tuhan, setiap masalah akan terselesaikan. Kami akan melihat musuh-musuh kami kami makan hidangan di hadapan musuh-musuh kami, karena Tuhan yang memberi kemenangan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang kelima, kami patahkan roh Kanaan. Tanah susu dan madu. Sebuah perangkap atau jebakan yang membuat terlena, merasa cukup. Sesuatu yang ada sekarang dinikmati, tapi tidak mau melangkah. Terlena, terjebak oleh sebuah hal yang nyaman. Kami patahkan roh nyaman di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami berani melangkah. Karena apa yang di depan jauh lebih besar. Kami gak mau cuma menikmati di pinggiran sungai Yordan, tapi kami mau melangkah masuk ke sungai Yordan, ke tanah perjanjian yang benar-benar tanah perjanjian yang dari Allah. Urapi kami Tuhan, kesanggupan untuk menyelesaikan sampai akhir, mengerjakan visi yang besar yang dari Tuhan. Karena visi yang besar itu kami gak mampu. Tuhan, kami butuh Engkau untuk memampukan. Tuhan, urapi kami Tuhan, punya visi yang besar. Kami berdoa, kota-kota di hatiku ada dalam kehidupan kami ketika kami mengalahkan kelima spirit ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saya panggil para pendoa untuk maju ke depan. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiratnya. mau dekat dengan Umatnya yang datang dengan segenap hatinya. berseru, berdoa, bersujud menyembah, Dan menikmati kehadiratnya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku.
hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku terkungkung menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya minta tampilkan peta kita Kalimantan Selatan. Ada 12 kota di dalamnya, 12 kabupaten lebih tepatnya. 10 kabupaten, 2 ibu kota, kota mati ya. Ada 12 kota yang kita akan dudukin. Tapi sebelum kita mendudukin, bereskan diri kita yuk. Dari spirit-spirit tersebut, ketika kita dapat mengalahkan spirit itu, kalau kita dapat mengalahkan yang ada dalam diri kita, spirit-spirit tersebut, maka kita akan mengalahkan kota-kota tersebut. Amin. Kalahkan orang-orang kuatnya, maka kamu akan mendapatkan kota tersebut. Kalahkan apa? Ya ini spiritnya. Kelima spirit tersebut harus kita patahkan terlebih dahulu dalam nama Yesus. Nanti kita akan jadi kuat. Amin. Ada 3 pokok doa yang kita akan doakan, dan saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ambil bagian mengadopsi dari ketiga pokok doa tersebut. Ada 3 kategori kota yang kita miliki. Slide yang pertama. Pokok doa yang pertama, berdoa untuk gereja lokal, gereja satelit, dan connect group yang sudah ada di Kalsel. Kota-kota tersebut apa aja? Slide berikutnya. Gereja lokal Banjarmasin, kita berdoa yuk. Kita mau sama-sama berdoa. Hai CG, hai engkau punya panggilan tanah perjanjian Allah yang Tuhan berikan di tengah kehidupan kita. Banjarmasin bertumbuh menjadi kapal induk yang kuat bagi perintisan di Kalsel. Kita berdoa untuk dapat gedung sendiri secara permanen supaya kita jauh lebih bisa bergerak lebih lancar. Amin. Katakan amin dengan keras. Amin. Yang kedua, gereja satelit Banjarbaru bertumbuh menjadi gereja lokal yang kuat. Kita mau berdoa supaya Banjarbaru juga menjadi gereja lokal. Yang berikutnya, CG Tanjung. Kita sudah ada di sana. Bertumbuh menjadi gereja satelit yang sangat kuat. Katakan amin. Mari, nanti Anda bisa bersama-sama berdoa dan adopsi ini menjadi beban di hatimu. Kota-kota di hatiku. Sepanjang dalam kehidupannya kita sampai 2030, yuk ambil kota-kota ini di dalam hatinya kita. Kategori yang kedua yang kita akan doakan adalah berdoa untuk setiap kota yang sudah connect dan mengikuti CG online di Banjarmasin ataupun Banjarbaru, agar mereka menjadi embrio lahirnya CG di kota-kota tersebut. Ada beberapa kota yang sudah nyambung sama kita. Walaupun mereka masih gabung dengan Banjarmasin ataupun Banjarbaru, tapi mereka menjadi embrio hari ini untuk menjadi cikal bakal gereja kita selanjutnya di kota-kota tersebut. Apa aja kota-kota tersebut? Kita akan lihat di slide berikutnya. Kota Baru, sudah ada Family 2 di sana. Sudah Family 2, mereka bergabung bersama Family 2. Sudah bergabung di Pro M2. Pelehari CG Family Pro M, CG Family 10, AOG 7 sudah punya orang-orang yang dipelihari. Di Batu Licin ada Pro M7, AOG 16, di Rantau ada Pro M2, di Tanjung ada AOG 10, AOG 3, ada Super Tuper Banjarbaru, Voltex Banjarbaru, mereka gabung di sana, Voltex-nya maupun ST-nya, Eagle Kit-nya. Wow. Tidak terasa kita juga punya Barabai loh, walaupun masih dalam bentuk embrio, mereka diadopsi. Ada orang yang tergabung di AOG 20 dan Martapura AOG 7. Ini bentuk-bentuk embrio yang ke depan akan menjadi gereja-gereja kita satelit selanjutnya. Beri tepuk tangan yang terbaik. Wow. Yang ketiga, kategori yang ketiga yang kita akan doakan. Pokok doa yang ketiga, berdoa supaya terjadi divine connection buat setiap kota yang belum ada kontak personnya, tinggal 3 dari 12 kota tersebut.
Marabahan, Amungtai, dan Paringin. Kita berdoa bersama-sama. Sejak hari ini, mungkin kategori ketiga ini nantinya nggak ada. Amin. Dan semua akan menjadi kategori pertama. Beri tepuk tangan yang terbaik buat kita sama-sama. Kita angkat tangan kita sama-sama. Nanti setelah itu, nanti saya minta Lina akan berdoa di pokok doa yang pertama. Cing-Cing akan berdoa di pokok doa yang kedua. Dan Udur nanti berdoa di pokok doa yang ketiga. Sebelum kita berdoa bersama-sama, dan pastinya Anda yang di rumah-rumah, ambil bagian untuk juga mengadopsi berdoa. Ambil adopsi seluruh CG-mu. CGL, yuk kita adopsi Barabai, kita adopsi Amungtai, kita adopsi Kota Baru. Berdoa bersama sampai sesuatu terjadi di tengah kehidupan kita. Kita mau kalahkan terlebih dahulu spirit-spiritnya. Setelah itu kita akan mengalahkan kota-kota. Kota-kota itu pasti akan dimenangkan dalam kehidupan kita, karena itu perjanjian, tanah perjanjian yang Tuhan berikan di tengah kehidupan kita. Mari angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah Allah kita Tuhan lebih dahulu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemurahan-Mu. Silakan Lina berdoa untuk pokok doa yang pertama. Mari jemaat kita hari ini bersepakat, bersahati. Saya percaya ketika kita bersepakat dan bersahati, maka Tuhan akan menurunkan setiap kasih karunia-Nya. Syakarabata karabata karabata Tuhan, kami bawa Kalimantan Selatan ke hadapan-Mu Tuhan. Shikerarabata kararabata 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 kararabata. Tuhan, kalau Banjarmasin Tuhan boleh ada, Tuhan itu semua atas kasih karunia Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan Yesus Gereja Mawar Sharon Tuhan, Marvelous Banjarmasin ini Tuhan Yesus menjadi Tuhan gereja yang kuat Tuhan, di dalam nama Yesus, yang sungguh-sungguh Tuhan. Akan banyak Tuhan perintisan gereja-gereja lokal Tuhan yang berdiri Tuhan lewat Gereja Mawar Sharon Banjarmasin, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta hati-Mu Tuhan. Kami tidak bisa mengerjakan staf visi-Mu tanpa hati-Mu, tanpa ada hati yang sungguh-sungguh Tuhan melekat di dalam hati jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami Tuhan memiliki kasih yang dari Engkau. Sama seperti firman Tuhan katakan, ketika kami mengasihi Engkau, maka kami akan mengasihi setiap jiwa-jiwa. Kami tidak bisa mengasihi setiap jiwa-jiwa, kami tidak bisa mengasihi visi Engkau Tuhan, kalau kami tidak memiliki kasih yang daripada-Mu. Tuhan, Engkau penuhi setiap jemaat-Mu dengan kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan Yesus, setiap pemimpin-pemimpin menjadi pemimpin yang kuat, yang berdiri Tuhan Yesus untuk kota-kota yang ada. Kami berdoa biar kami menjadi jemaat Mekodonia Tuhan, di dalam nama Yesus, yang rela menginjili, yang rela Tuhan melayani dengan hati kami yang mengasihi Engkau. Kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati, kami bersepakat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan juga Bapa, di dalam nama Yesus, gereja Tuhan, gedung yang baru untuk kami Tuhan, yang tetap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, seperti Engkau katakan Tuhan, kami mau memandang Tuhan seperti kacamata Tuhan. Kami mau memakai kacamatanya Tuhan. Kami percaya kami akan memiliki gedung yang baru, yang terbaik yang dari Engkau. Kami minta Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan Tuhan sesuai janji Engkau di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus juga kami berdoa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus untuk gereja satelit di Banjarbaru. Kami berdoa Tuhan agar menjadi gereja yang kuat Tuhan, menjadi gereja lokal yang kuat, yang berdiri teguh. Setiap CG menjadi CG yang kuat, yang hatinya Tuhan, hati yang mengasihi Engkau, hati yang menginjil Tuhan, hati yang tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan setiap apa yang menjadi hati-Mu, mengadopsi setiap visi kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kuatkan Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu yang mulai lemah, Engkau kembalikan setiap roh yang mulai pudar, Engkau yang kembalikan dengan api yang baru, dengan roh yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Sama seperti firman Tuhan katakan, ketika para murid Engkau berkumpul, bersehati, berdoa, maka Engkau akan tambahkan jumlah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau akan menambahkan jumlah kami Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kemurahan dan kasih-Nya Tuhan dalam pemakaian Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk CG Tanjung Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bangkitkan setiap Tanjung Tuhan, kota Tanjung, Kau mengasihi setiap kota Tanjung. Kami bawa Tuhan Tanjung ke dalam tangan-Mu, kami bawa Tuhan hati-Mu ada di kota Tanjung. Kau mempertemukan setiap orang-orang yang kuat Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami percaya CG Tanjung akan menjadi Tuhan gereja satelit yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta roh-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan biar kota tersebut menjadi kota yang mereka sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Gereja yang dimana Tuhan hati mereka melekat kepada hati-Nya Tuhan. Bukan mencari apa yang dunia cari, tapi mereka mencari kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kuatkan setiap CG-CG yang ada. Kami berdoa CG ini bukan menjadi CG yang terhilang, tapi sama seperti firman Tuhan katakan, ketika para murid Engkau berkumpul bersehati di dalam nama Tuhan Yesus, maka ada mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan, maka ada kasih karunia yang Tuhan nyatakan. Kami minta Tuhan urapi setiap CG-CG Tanjung yang ada menjadi CG yang kuat, CG yang berakar kuat Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama berikan roh-Mu Tuhan. Biarkan roh pengenalan akan Allah Tuhan tercurah di kota Tanjung, tercurah di kota Tanjung. Di dalam nama Yesus Engkau memakai setiap anggota-anggota CG menjadi bom atom-Mu Tuhan, di mana ketika itu meledak maka mereka akan melekat Tuhan kepada sumber Engkau. Mereka akan mencari harum itu, yaitu Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami serahkan ke Kalimantan Selatan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Kalimantan Selatan ada di hati-Mu. Kami percaya Tuhan kaki Dian-Mu ada di Kalimantan Selatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita akan berdoa bersama-sama untuk pokok doa yang kedua. Angkat tangan kita sama-sama. Anda yang di online, Anda bisa angkat tangan Anda dan berdoa bersama-sama. Silakan. Ikamata kashikarara batakarala bakarala batakarara manamata karara bakarara batakarala bakarara baka. Ikamata karara bakarala batarara karala shikiri bikarara bakarala bakarala bata. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami mau satu hati Tuhan, kami mau bersepakat Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kota-kota Tuhan Yesus, di mana Tuhan, di sana Tuhan Yesus ada orang-orang Tuhan yang sudah mengikuti connect group Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah terkonek dengan gereja Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Engkau yang bangkitkan mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi gereja yang kuat Tuhan. Akan bangkit CG Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu persatu dari setiap mereka Tuhan akan kuat Tuhan, akan radikal Tuhan, dari mereka yang berapi-api akan membangkitkan jemaat-jemaat yang haus dan lapar akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari 1-2 orang saja Tuhan yang rindu akan revival terjadi atas kota mereka Tuhan, maka akan bangkit jemaat-jemaat yang rindu akan Engkau Tuhan, yang haus dan lapar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jaga setiap mereka Tuhan, satu persatu Tuhan, orang-orang yang sudah ikut connect group di kota-kota, di kota Tanjung Tuhan, di kota Barabai Tuhan Yesus, di kota baru Tuhan, berkati setiap mereka, kuatkan setiap mereka Tuhan, sehingga setiap mereka tidak menjadi terhilang Tuhan, justru mereka akan semakin kuat Tuhan, semakin radikal Tuhan, dan mereka akan membawa banyak
Jemaat-jemaat datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kau yang jaga setiap mereka Tuhan, kerohanian mereka Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan. Dan kami juga minta Tuhan, biarkan setiap mereka Tuhan Yesus ketemukan pendoa-pendoa Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mau berdoa bagi kota mereka Tuhan. Ketika ada orang-orang yang berdoa bagi kota mereka Tuhan Yesus, Tuhan akan menilik kota tersebut dan mencurahkan roh pertobatan atas kota tersebut. Tuhan akan mencurahkan roh pengenalan akan Allah atas kota tersebut. Tuhan akan mencurahkan Tuhan roh takut dan gentar akan Allah di kota tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kau yang menilik kota satu persatu Tuhan, dari kota Barabai Tuhan, kota baru Tuhan Yesus, Tanjung Tuhan, semuanya Tuhan akan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui mereka Tuhan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, akan satu persatu bangkit Tuhan, orang-orang yang mengasihi CG, orang-orang yang mengasihi visi Tuhan, orang-orang yang mengasihi gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, visi itu tidak akan mati di satu orang saja Tuhan, tapi akan bangkit kepada yang lainnya, akan tersebar kepada yang lainnya Tuhan, sehingga tumbuhlah CG yang kuat, tumbuhlah CG yang radikal, CG yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan sehingga kami akan yakin Tuhan Yesus, melihat bahwa gereja-gereja akan tumbuh Tuhan Yesus, di kota-kota tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk setiap kota Marabahan, kota baru Tuhan, Barabai Tuhan, Rantau Tuhan Yesus, dan juga kota-kota lainnya Tuhan yang di Kalimantan Selatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan mereka satu persatu Tuhan, satu-satu dari setiap mereka member, sponsor Tuhan Yesus, dan CGL akan bangkit Tuhan satu persatu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan setiap mereka terkonek dengan Engkau Tuhan, biarkan setiap mereka terkonek Tuhan Yesus dengan pribadi-Mu, sehingga semakin hari mereka semakin kuat, tidak bukannya semakin lemah atau semakin turun Tuhan, mereka semakin mengandalkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk pokok doa kita yang ketiga, kota-kota yang belum ada PIC-nya. Kita mau sama-sama angkat tangan kita, sama-sama berdoa, biar Udur memimpin dari doa pokok doa ini. Shikirala bata karala pakarala bata karala bakarala basikira dada barala bata karala pakarala dada kirala pakarala basikira dada barala pakarala bata karala dada barala bela. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Kau cinta setiap kota Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau cinta setiap kota yang ada di Kalimantan Selatan Tuhan. Ya. Saat ini Tuhan Yesus, kami bawa 3 kota kami ini Tuhan, yang belum ada kontak person di dalamnya Tuhan. Kami berdoa khusus untuk kota Marabahan, kota Amuntai, dan kota Paringin Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang urapi kota ini Tuhan Yesus menjadi kota yang hidup Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar mata-Mu yang melihat Tuhan Yesus di setiap kota ini Tuhan. Orang-orang, hati-hati yang merindukan Engkau Tuhan Yesus, hati yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Biar Engkau yang temukan orang-orang yang memiliki hati seperti itu Tuhan. Biar Engkau juga Tuhan Yesus yang memberikan koneksi ilahi Tuhan Yesus antara kota-kota ini Tuhan. Biar kami Tuhan Yesus, jemaat yang mengasihi-Mu Tuhan, boleh masuk ke kota-kota ini Tuhan, menebarkan benih firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mempatahkan Tuhan setiap kuasa-kuasa si jahat Tuhan Yesus dari kota-kota ini Tuhan. Biar kota-kota ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu saja Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang patahkan setiap tembok-tembok yang menghalangi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat gereja Mawar Saron Banjarmasin Tuhan. Biar kami menjadi jemaat-jemaat yang kuat Tuhan, jemaat-jemaat yang satu visi Tuhan Yesus, melihat sejauh mana Engkau melihat Tuhan, memandang sejauh mana Engkau memandang Tuhan. Biar visi-Mu Tuhan itu menjadi visi gereja kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan shalom Tuhan Yesus untuk kota-kota ini Tuhan, untuk kota Marabahan, untuk kota Amuntai Tuhan, dan untuk kota Paringin Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Biar setiap kota-kota di Kalimantan Selatan Tuhan Yesus memuliakan nama Tuhan, menyorakan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Hanya Kau
hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, layak, Engkau layak. Sungguh ku cintakan. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu sekali. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, 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 layak, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau, oh, ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau Tuhan, sungguh ku cinta Kau. Beri tepuk tangan, haleluya. Sebelum engkau menerima berkat yang dari Tuhan, kuutus Anda untuk mengadopsi kota-kota di hatiku. Berikan Tuhan setiap kami nama kota satu persatu di dalam hati kami. Dari ke-12 kota yang ada di Kalsel, Amungtai, Paringin, Tabalong, Marabahan, Plehari, Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan sampai ke seluruh ke-12 kota itu, biar masuk di dalam hati kami terdalam, sampai sesuatu terjadi. Kami memperoleh tanah pusaka kami, bersorak-sorai gembira karena melihat kemenangan Tuhan sediakan di tengah tempat perjanjian Allah yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupan kami. Kalsel untuk Tuhan dalam nama Yesus. Ke-12 kota ini revival, terjadi kebangunan rohani dalam untuk Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang ambil bagian di dalamnya, mengambil ketiga porsi pokok doa dari kota-kota yang sudah ada gereja Marsyaronya dan berdiri untuk menjadi gereja yang kuat, ataupun menjadi gereja satelit, embrio-embrio yang sudah ada menjadi gereja satelit yang kuat dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, tempat-tempat yang belum ada PIC-nya akan mulai hari ini akan menjadi ada, kota-kota itu akan menjadi punya PIC, dan terus akan bertumbuh menjadi besar. Urapi kami dengan penyertaan yang dari Tuhan, jadilah jemaat yang terus kuat dan memandang Tuhan, mengalahkan setiap spirit-spirit di tengah kehidupanmu dan menjadikan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati setiap jemaatmu. Pulanglah membawa berkat damai sejahtera Allah. Diberkati segala aspek kehidupanmu. Jadikan gereja yang apostolik di tengah kehidupanmu. Diberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Kota-kota di hatiku. I love you all. Mari bergabung dengan kami di ibadah onsite GMS Banjarmasin
pukul 10 pagi dan setengah 2 siang di Hotel Gisain lantai 1, Ruang Rupiah. Tiket ibadah dapat Anda pesan di aplikasi GMS Church. Dan tidak ketinggalan bagi Anda yang memiliki anak di usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda tetap terhubung dalam ibadah online anak Eagle Kids. Ibadah ini dapat Anda pilih sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak usia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk grade 1-3, dan Voltage untuk grade 4-7.